Haleluya, puji Bapak Yahweh. Shalom saudara, selamat pagi. Ya, kami mohon maaf sebelumnya karena agak terlambat saudara, ada kendala di suara. Jadi kita mulai hari ini agak sedikit terlambat ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Saya ingin sharing sedikit saudara ya tentang kebenaran firman Tuhan yang mungkin bisa meneguhkan kita pada pagi hari ini. Nah, saudara, itu terambil di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Saya akan bacakan bagi saudara. Ibrani pasal 6 mulai ayat yang 10 saudara, saya akan baca sampai ayatnya yang ke-15 bagi saudara semua. Saya akan bacakan dalam versi Indonesia Literal Translation 3 ya. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Elohim. Sebab Elohim bukannya tidak adil, sehingga dia melupakan pekerjaanmu dan jerih payah kasih yang telah kamu perlihatkan demi namanya, dengan telah melayani orang-orang kudus dan dengan terus melayani. Namun kami menginginkan setiap kamu memperlihatkan ketekunan yang sama terhadap kepastian pengharapan sampai pada akhirnya, supaya kamu tidak lamban, melainkan menjadi para peneladan yang mewarisi janji-janji melalui iman dan kesabaran. Sebab Elohim ketika berjanji kepada Abraham, karena dia tidak mempunyai apapun yang lebih agung untuk bersumpah, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri sambil berkata ketika memberkati, sesungguhnya aku akan memberkati engkau, dan ketika melipat gandakan, aku akan melipat gandakan engkau. Maka demikianlah dengan bersabar ia telah memperoleh janji itu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu semua cerita tentang Abraham ya. Bagaimana Abraham menjadi bapak orang percaya, dan kita semua dikatakan adalah keturunan Abraham. Saudara, kita memperoleh janji-janji itu oleh karena juga Abraham. Karena Tuhan mengikatkan satu perjanjian dengan Abraham itu dengan sumpah yang kekal. Jadi sumpah itu nggak bisa dibatalkan saudara ya. Di dalam kitab suci yang lain dikatakan di Yesaya itu, jikalau langit dapat diukur, kedalaman laut dapat diukur saudara, maka perjanjian Tuhan dengan Israel itu batal. Nah, jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, mengapa Abraham saudara bisa mendapatkan janji-janji itu? Di dalam ayat 12 itu dikatakan begini, supaya kamu tidak lamban, melainkan menjadi para peneladan yang mewarisi janji-janji melalui iman dan kesabaran. Jadi dua hal ini saudara, iman dan kesabaran, itu yang membuat Abraham dapat memperoleh janji-janji daripada Bapa Yahweh. Ini luar biasa. Nah saudara, iman itu berbicara ya sesuatu yang dasar dari apa yang kita harapkan ya, bukti dari apa yang tidak kita lihat saudara. Jadi Abraham memperoleh janji-janji Tuhan itu melalui iman dan kesabaran. Saudara, berapa banyak kita hari ini yang mungkin sedang berdoa untuk sesuatu yang mungkin saudara sedang rindukan, atau mungkin saudara sedang harapkan sesuatu terjadi dalam hidupmu. Mungkin itu mujizat, mungkin itu janji Tuhan, mungkin itu pemulihan untuk keluarga, anak, istri, suami. Tapi saya mau katakan pagi hari ini saudara, Abraham itu mengalami ujian yang tidak mudah saudara ya. Bagaimana dia saudara sampai di masa tuanya dia tidak mendapatkan keturunan. Padahal Tuhan berjanji bahwa Abraham melalui dia akan bangkit bangsa, satu bangsa yang besar. Tapi sampai akhir hidupnya dia tidak memperoleh keturunan saudara. Tapi oleh karena iman, percaya kepada Bapa Yahweh, itu dia tetap setia. Dia tidak pernah berpaling atau dia meninggalkan Tuhan. Nah saudara, seringkali kita sebagai orang percaya, ketika kita diuji ya, iman kita, apa yang menjadi kerinduan saudara, bahkan mungkin saudara pernah menerima satu nubuatan, ataupun saudara pernah menerima janji Elohim, tapi itu belum digenapi dalam hidup. Maka pagi hari ini saudara, mari kita terus pegang iman kita. Abraham itu tidak punya dasar untuk dia berharap lagi. Kenapa saya katakan tidak dasar? Karena
secara fisik manusia dia itu sudah tua, saudara. Dia tidak punya lagi dasar untuk dia berharap, tetapi dia tetap percaya. Itu yang luar biasanya Abraham. Nah, seringkali ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mungkin tidak baik, saudara ya, mungkin saudara berkata, sepertinya sudah tidak ada pengharapan lagi. Sepertinya mungkin dokter berkata sudah nggak ada harapan lagi, atau mungkin apa yang sedang kita gumulkan atau hadapi hari-hari ini, saudara berkata mungkin ini sesuatu yang sudah tidak ada harapan bagi secara pemikiran manusia. Nah, Abraham juga mengalami hal yang sama, saudara, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Abraham mengalami, saudara, sesuatu yang mustahil bagi manusia itu terjadi, karena dalam situasi kondisinya istrinya sudah mati haid, dia juga sudah tua. Itu secara ukuran manusia itu tidak mungkin, saudara. Tetapi dia tetap berharap, dia tetap percaya dengan iman yang teguh kepada Bapa Yahweh. Itu yang memperoleh dia, itu yang membuat dia bisa memperoleh janji Tuhan, iman. Nah, seringkali saudara, ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit dalam hidup kita, Tuhan mau kita tetap bertekun di dalam iman kita. Amin. Seringkali banyak orang percaya, saudara, ketika dia diuji sama Tuhan, diizinkan sesuatu terjadi dalam hidupnya, dan mungkin apa yang dia doakan, apa yang dia rindukan itu belum terjadi, saudara. Banyak orang yang akhirnya mundur meninggalkan Tuhan. Nah, Abraham itu tidak pernah sekalipun dia meninggalkan Tuhan. Imannya semakin teguh, imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Itu yang membuat dia memperoleh janji-janji Tuhan. Nah, saudara, jadi rahasia untuk kita memperoleh janji-janji Tuhan dalam hidup kita, yang pertama, kita harus tetap bertekun di dalam iman. Itu, ya, sekalipun mungkin secara manusia, saudara, itu nggak ada dasar lagi untuk kita bisa berharap, karena mungkin pergumulan yang saudara alami atau sakit penyakit yang saudara alami itu mungkin terlalu berat, dan mungkin saudara berkata sudah tidak ada harapan bagi apa yang sedang saya gumulkan. Tapi pagi hari ini saya mau berkata, seperti Abraham, tidak ada dasar untuk dia berharap sebenarnya, Bapak Ibu. Tapi dia tetap juga berharap sama Bapa Yahweh. Nah, itu yang dikatakan iman. Iman, saudara, sekalipun mata kita tidak melihat situasi dan kondisi sesuai dengan apa yang kita harapkan, iman tidak pernah bergantung dengan keadaan, saudara. Iman tidak pernah bergantung dengan perasaan kita, tetapi iman itu tetaplah iman. Jadi mau keadaannya kayak bagaimanapun, saudara, situasinya kayak bagaimanapun, saudara, mau kayak seperti apapun, kalau kita memiliki iman yang kuat, yang teguh di dalam Bapa Yahweh, maka percaya saudara akan mendapatkan janji Tuhan di dalam hidupmu. Itu yang namanya iman. Jadi rahasia pertama Abraham itu dia memperoleh janji Elohim itu karena iman, saudara. Ya, kita semua orang yang percaya beriman kepada Bapa Yahweh Beshem Adonai Yeshua HaMashiach. Tapi apakah kita bisa tetap tinggal di dalam iman itu? Itu permasalahannya. Karena seringkali orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengaku percaya kepada Bapa Yahweh, ketika dia diperhadapkan dengan situasi yang sulit, terkadang banyak orang yang mulai mundur, tidak percaya lagi apa yang janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Nah, Abraham memberikan satu contoh kepada kita, saudara. Sekalipun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap, dia tetap percaya. Nah, saudara, seringkali dalam hidup kita itu diizinkan Tuhan kita sampai di detik-detik terakhir, di mana kita itu sampai pada batas kekuatan kita secara manusia, baru terkadang pertolongan itu datang dalam hidup kita. Kalau saya mau bersaksi, saudara, seringkali Tuhan mengizinkan apa yang kami alami, saudara, ya, sampai di detik-detik terakhir. Ya, ketika kami merasa sepertinya tidak ada pertolongan, ketika kami merasa sepertinya keadaan tidak akan berubah, tapi di last minute, di menit-menit akhir itu Tuhan bisa mengubah segala sesuatu, saudara, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi kita harus percaya, kita harus punya iman kepada Bapa Yahweh, bahwa Bapa Yahweh itu sanggup mengubah sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada, saudara. Seperti halnya langit dan bumi itu hanya firman. Maka
di dalam ketika kita hidup di dalam iman, satu hal yang paling penting itu firman Tuhan katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Elohim. Nah, jadi saudara, untuk supaya kita tetap bertahan di dalam iman, saudara nggak mungkin bisa bertahan di dalam iman kalau kita tidak mendengarkan firman atau kita mengucapkan kebenaran firman. Maka yang paling terpenting untuk kita bisa menerima janji Elohim, saudara, kita harus membaca, merenungkan, dan memperkatakan firman. Itu iman. Jadi ketika kita mengatakan atau mengucapkan firman, maka sesuatu yang tidak ada itu bisa menjadi ada, saudara. Ya. Jadi Abraham pun terus mengingatkan Tuhan tentang janjinya. Abraham mengucapkan iman dari janji firman Elohim. Maka demikian juga saudara dan saya. Kalau engkau mau menerima janji Tuhan, saudara, jangan lupa memperkatakan firman. Renungkan itu siang dan malam. Jadi iman itu nggak akan timbul begitu saja, saudara. Iman itu timbul ketika kita membaca, ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mengucapkan firman Tuhan. Sekalipun mungkin keadaannya tidak sesuai yang saudara harapkan, tapi percaya ketika saudara ucapkan firman, maka di balik firman itu ada kuasa. Sehingga iman itu timbul, saudara, ya. Orang yang sakit ketika dia berdoa, mungkin secara fisik dia belum merasakan, saudara, kesembuhan. Saya pernah share, saudara, tentang bagaimana alam supranatural itu. Ketika kita mendapatkan itu di alam supranatural, maka itu akan berdampak sampai ke alam nyata. Jadi sesuatu yang di alam nyata itu berkaitan dengan yang terjadi di alam roh. Kalau saudara memenangkan pertandingan iman di dalam roh, maka di alam nyata itu akan mengikuti. Maka disitulah pentingnya iman. Ketika kita berdiri atas firman Tuhan, kita memperkatakan firman Tuhan, sekalipun situasi dan kondisinya tidak sesuai dan tidak yang kita harapkan, tapi di situ iman bisa bekerja, saudara. Nah, Abraham itu memberikan contoh teladan bagi kita untuk kita mempraktekkan iman. Maka oleh iman itu Abraham menerima janji-janji Tuhan. Terus hal yang kedua, saudara, untuk kita dapat memperoleh janji Tuhan, yaitu kesabaran. Nah, Abraham itu diuji sama Tuhan, saudara, tentang kesabaran. Ya, seringkali kita waktu kita berdoa, ketika kita memiliki mungkin satu pergumulan atau mungkin saudara sedang diperhadapkan dengan satu situasi, kondisi yang mungkin kurang enak, ya, saudara sedang menantikan janji Tuhan. Tetapi saudara ketika dalam perjalanan waktu saudara mungkin sudah bertahun-tahun saudara doakan, tapi hal itu belum digenapi. Saya mau katakan pagi hari ini, saudara, janji Elohim itu akan kita peroleh. Yang pertama itu ketika kita punya iman. Nah, yang kedua itu berbicara kesabaran. Jadi iman dan kesabaran ini tidak berjalan sendiri-sendiri, itu berbarengan. Kalau saudara memiliki iman, maka yang paling terpenting juga saudara harus memiliki kesabaran. Orang yang beriman, dia harus memiliki yang namanya kesabaran. Jadi kesabaran dan iman itu tidak dapat dipisahkan, saudara. Ya, kalau saudara memiliki iman kepada Tuhan, janji-janjinya digenapi dalam hidupmu, miliki yang namanya kesabaran. Saudara lihat Abraham, dia memiliki kesabaran yang luar biasa, saudara. Sampai di akhir, sudah tua, saudara, dia tetap menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Ini luar biasa. Seringkali kita orang beriman yang percaya kepada Yeshua Mesias, tapi seringkali kita nggak sabar, saudara. Ya, akibatnya, saudara, kita mencoba untuk menolong atau kita mencoba untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan logika kita secara manusia. Nah, kalau kita merasa mungkin sudah lama pertolongan Tuhan belum menjawab doa saya, sesuatu belum terjadi dalam hidup saya mau katakan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, miliki yang namanya kesabaran. Ya, kita harus sabar untuk menerima janji Tuhan, perlu yang namanya kesabaran. Tidak hanya iman itu memang diperlukan. Ya,
untuk dapat memperoleh janji itu. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga, yaitu kesabaran. Ya, apakah kita tetap sabar menantikan janji Tuhan? Abraham itu menantikan dengan sabar. Ya, mungkin sekalipun istrinya Sarah, saudara, ya, mungkin kurang sabar dan akhirnya terjadi sesuatu yang di luar skenario-nya Tuhan. Tetapi itu pun sekalipun ada kesalahan di situ, tetap Tuhan itu memberkati Abraham dan tidak pernah, saudara, membatalkan janjinya. Nah, seringkali ini yang kita sering hadapi. Mungkin kita nggak sempurna, saudara, ya. Seringkali saudara dan saya juga pun, saudara, karena mungkin kita nggak sabar menantikan janji Tuhan, terkadang kita punya logika, kita akhirnya mengambil tindakan atau kita berbuat ya sesuatu yang di luar daripada kehendak Tuhan. Itu manusiawi. Seringkali manusia seperti itu, saudara. Ya, karena mungkin kita nggak sabar menantikan janji Tuhan. Dan akibatnya kita mungkin jatuh, akibatnya mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi di luar semua itu, janji Tuhan dalam hidup kita itu tetap digenapi, saudara. Ya, yang penting kita mau bertobat, kita mau berbalik kepada Tuhan. Nah, Abraham, dia pun sebagai bapak orang percaya, bukan dia tidak pernah salah, dia juga salah, saudara. Tapi saudara lihat di ending, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya kepada Abraham. Maka demikian juga hal yang sama saya mau katakan pagi hari ini, saudara. Kalau kita memiliki iman dan kesabaran, maka percayalah kita pasti akan menerima janji Elohim. Ya, di ayat 15 dikatakan, maka demikianlah dengan bersabar ia telah memperoleh janji itu. Jadi ternyata kesabaran itu juga penting, saudara. Ya, seringkali kita kan manusia ingin sesuatu yang instan, betul? Nah, kita ingin sesuatu yang instan, yang serba cepat, yang kita mau dapatkan kalau bisa secepat mungkin. Apa yang kita doakan kalau bisa Tuhan jawab. Nah, saudara, seringkali Tuhan itu menguji kita. Dan Tuhan mau itu terjadi sesuai dengan waktunya yang tepat, bukan dengan waktu kita. Karena kalau Tuhan menjawab sesuai dengan keinginan kita, maka manusia itu cenderung seringkali, Bapak Ibu, ya, ketika doanya mungkin terlalu cepat dijawab, itu banyak orang, saudara, yang akhirnya berpaling daripada Tuhan. Maka Tuhan gak mau menggenapi janjinya sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi Tuhan menggenapinya sesuai dengan waktunya yang terbaik. Tuhan tahu kenapa Abraham itu memperoleh janjinya di akhir, sudah di masa tuanya, saudara. Tuhan tahu yang terbaik. Maka pagi hari ini mari miliki yang namanya kesabaran. Ya, intinya bahwa janji Elohim itu akan digenapi dalam hidup setiap saudara dan saya yang memiliki iman dan kesabaran. Karena kalau saudara membaca di sini di ayat 13 sampai ayat 14, saudara, itu janji Tuhan kepada Abraham. Dia teguhkan dengan satu sumpah. Sumpahnya apa, saudara? Sumpah demi dirinya sendiri. Kalau Tuhan yang bersumpah, tidak ada lagi yang lebih tinggi dari dirinya. Betul? Jadi dia bersumpah demi namanya sendiri, saudara, untuk menggenapi apa yang dia janjikan kepada Abraham. Ya, kalau manusia kan bersumpah demi Tuhan, walaupun itu sering Tuhan katakan nggak boleh bersumpah. Tapi karena orang mau menyatakan sumpah demi nama Tuhan, karena ada sesuatu yang lebih tinggi dari dia, yaitu Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang sendiri bersumpah kepada Abraham dengan namanya sendiri, kira-kira janjinya bakal batal nggak, saudara? Nggak akan batal, saudara. Ya, Tuhan berjanji dengan sumpah kepada dirinya sendiri. Berarti janji itu janji yang permanen, janji yang kekal, dan janji yang tidak dapat dibatalkan oleh apapun, saudara. Yang Tuhan butuhkan hanya apa? Iman dan kesabaran kita. Itu saja, saudara. Ya, dan yang luar biasa, saudara, di ayat ini, di bagian penutup, ya, ayat 19 dikatakan begini, yang kita dapatkan seperti sebuah jangkar bagi jiwa yang pasti dan juga teguh, dan yang masuk ke bagian dalam dari tabir. Jadi janji Tuhan, janji Elohim bagi Bapak Ibu dan saya, bagi kita semua pagi hari ini,
itu diikat dalam satu sumpah perjanjian. Meterainya adalah darah Yeshua HaMashiach. Ini luar biasa, saudara. Saya ulangi ya, supaya kita bisa mengerti. Janji Elohim yang dia berikan kepada saudara dan saya, itu dimeteraikan dengan darah Yeshua HaMashiach, yang dikatakan seperti sebuah jangkar bagi jiwa yang teguh, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya itu diberikan dengan meterai darah Yeshua HaMashiach. Artinya itu pasti, itu ya dan amin. Iblis atau kuasa apapun di dalam dunia ini, baik yang ada di atas, yang ada di bawah, itu tidak dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara? Tidak akan. Janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya, asalkan kita memiliki yang namanya kesabaran dan iman. Ingat bahwa janji Tuhan itu bukan sembarang janji. Apa yang dia janjikan bagi saudara dan saya, seperti yang dia janjikan kepada Abraham, itu diteguhkan dengan satu sumpah. Itu diteguhkan dengan satu, saudara, meterai, yaitu darah Yeshua HaMashiach. Bayangkan Bapak Ibu, Yeshua yang menjamin dengan darahnya sendiri bahwa kita yang hidup di dalam iman dan kesabaran, iman percaya kepada dia, pasti akan menggenapi, pasti akan memperoleh janji-janji itu, saudara. Sekarang apa janji? Apa yang saudara harapkan dalam hidupmu terjadi? Apa yang sampai saat ini kita doakan belum dijawab oleh Tuhan? Pagi hari ini saya mau katakan, mari miliki iman. Sekalipun situasi belum terjadi apapun, perkatakan firman. Perkatakan terus firman, saudara. Dan hal yang kedua adalah sabar. Ya, mari sama-sama katakan, saya mau tetap sabar. Sabar menantikan janji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan setia menggenapi janjinya. Ya, di dalam firman Tuhan, ayat lain katakan begini, bahwa Tuhan itu telah memulai satu pekerjaan yang baik di dalam diri saudara dan saya, maka dia akan menggenapinya. Dia bukan manusia yang mengingkari janji. Itu yang harus kita ingat, saudara. Dia Elohim. Kalau Tuhan yang berjanji, maka dia akan menepatinya. Dia bukan manusia. Ya. Jadi oleh karena kita memiliki pengharapan yang luar biasa ini tentang janji Elohim yang telah dimeteraikan dengan darah Yeshua, maka milikilah iman dan kesabaran. Menunggu waktu, bersabar saudara ya, untuk kita bisa memperoleh janji-janji Tuhan itu. Nah, jadi pagi hari ini demikian yang saya bisa share saudara ya, tentang iman dan kesabaran. Jadi iman dan kesabaran ini tidak terpisah. Ini berjalan bersama. Kalau saudara punya iman kepada Yeshua, maka saudara juga harus punya namanya kesabaran. Untuk dapat memperoleh janji-janji Tuhan itu tidak cukup hanya iman. Saudara juga harus memiliki yang namanya kesabaran. Ya, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar saudara di dalam ketika menantikan janji-janji Tuhan. Saya percaya saudara, bahwa apa yang menjadi janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya, itu pasti ya dan amin digenapi. Asalkan kita tetap punya iman. Ya, asalkan kita tetap bersabar. Ya. Kalau orang yang keluar dari iman pada akhirnya meninggalkan Tuhan, baru janji itu batal. Tapi selama kita tidak meninggalkan Tuhan, selama kita masih punya iman, pengharapan, maka saudara kita akan tetap memperoleh janji itu. Maka firman Tuhan katakan, orang benar hidup dalam iman. Apabila dia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi padanya. Jadi janji Tuhan tidak pernah batal, saudara. Asalkan kita hidup dalam iman, asalkan kita memiliki yang namanya kesabaran. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, demikian yang saya bisa share pagi hari ini bagi kita semua yang ada dalam mesbah korban pagi ini, saudara. Saya mau katakan, mari tetap setia, mari tetap bersabar di dalam Tuhan, dan percaya apa yang saudara sedang doakan, apa yang saudara sedang gumulkan hari ini. Percaya dengan iman, tetap setia menanti janji Tuhan, bahwa Dia adalah Bapa yang setia. Dia pasti menggenapi janjinya di dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Puji Bapak Yahweh. Nanti kita akan berdoa, saudara ya. Kami akan berdoa juga bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di live streaming YouTube. Apapun yang mungkin saudara sedang alami hari ini, ya, penyakit ataupun pergumulan hidup, mari serahkan di hadapan Tuhan. Saudara sudah mendengar firman Tuhan tentang iman dan
kesabaran. Maka pagi hari ini mari kita mulai mempraktekkan iman kita dan tetap ya sabar menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Kita akan berdoa bersama-sama.